Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa min sya'a min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi jahadu fi sabilillahi li'ila'i kalimatih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, khatib menyampaikan isi khutbah kelak. Namun sebelum itu, saya mengajak dan berwasiat kepada para jamaah umumnya dan khususnya kepada diri saya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu tinggi terhadap kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi kesehatan yang paripurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nikmat yang kita rasakan, selain nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam yang terpatri di dalam jiwa kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia atau peradaban manusia selama ini yang mampu menjalankan misi-misi dan tugas-tugasnya, yakni tugas kerasulan untuk menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu dan kepada dunia akhirnya yang kita rasakan sampai hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang strategi iblis laknatullah yang senantiasa menggoda umat manusia untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Wahab bin Munabbah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa alaihi la'natu yasihu fi kulli yaum
fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu fayaqulu la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadhil yaumah fa alaikum an tusgiluhum bil lazati was sahawati wal manahi wa syarbil khamri hatta yubghiduhumullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi hadis saya bacakan yang artinya kurang lebih secara maknawinya, sesungguhnya iblis laknat atasnya pasihu, iblis berteriak sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya pada hari itu. Fayajtami'u, maka kumpul seluruh pasukannya sesaat di sisinya sambil berkata, ya sayyidina ma aghdabaka inna nukassiruhu, wahai panglima tertinggi, apakah gerangan Tuan yang membuat Tuhan menjadi murka terhadap situasi dan kondisi yang ada ini? Iblis berkata, menjawab atas pertanyaan tadi, mengatakan bahwa la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummah, sesungguhnya tidak ada apa-apa melainkan pada hari ini ada pengampunan yang besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diumumkan melalui malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan, seluruh dosa-dosa yang ada pada umat manusia, khususnya kaum muslimin. Lalu pasukan iblis, apa yang aku perbuat, wahai paduka yang mulia? Fa'alaikum an tusgiluhum bil lazati. Instruksi dari saya selaku panglima tertinggi dari pasukan iblis kepada Anda sekalian, agar Anda dapat mengecohkan, dapat memalingkan perhatian umat manusia kaum muslimin. Berikan mereka kesibukan-kesibukan dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan aktivitas mereka. Jemaah yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu banyak sekali aktivitas umat kita. Ada yang menjadi buruh,
ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan kantoran sivil, swasta, ataupun pemerintah, yang tujuan mereka adalah tidak lain mencari nafkah kehidupan. Begitu juga aktivitas kaum nelayan, petani, dan lain sebagainya. Kecohkan mereka agar berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berpaling dari kebenaran yang dituntun oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecohkan mereka, berikan kelezatan. Mereka punya tanggung jawab untuk mencari nafkah kehidupan rumah tangga mereka. Kalau itu semata-mata niatnya untuk menghidupkan rumah tangga dan hanya untuk menjaga jangan sampai rumah tangga keluarganya kelaparan, maka itu nilainya ibadah. Ini hilangkan, ini kecohkan. Antus giluhum bil lazati, dengan berbagai macam kesenangan yang ada, yang mereka hadapi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wassahawati, yakni syahwat seksual. Ini dorong mereka agar melakukan kemaksiatan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan perzinahan, kebebasan seks, dan lain sebagainya. Kecohkan mereka agar mereka tidak menempuh jalan yang halal, yakni akdun nikah. Dorong mereka sampai ke sana agar mereka terkecoh tidak melakukan akdun nikah, tetapi mereka melakukan seks dengan kekuatan nafsu birahi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kebebasan seks ini sangat membahayakan dan sangat meresahkan kalangan masyarakat kita. Terutama isu yang sangat kuat dan meresahkan masyarakat sekitar tahun 83 yang lalu. Ada kelompok seks atau pre-seks yang bernama Children of God. Ini banyak dimotori oleh orang-orang luar, oleh bukan bangsa kita sendiri. Bangsa kita juga ikut-ikutan membentuk jaringan Children of God. Banyak sekali anak-anak muda kita yang terlena oleh kelompok ini. Berbagai macam atraksi dan kegiatan yang menarik, yang pada akhirnya mereka melakukan kebebasan seks suka sama suka. Dan itu cukup besar bilangannya, terutama di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta yang dirahmatinya, hari ini atau bulan ini juga kita sangat terkejut. Ada sebuah tulisan di media yang mengatakan bahwa Indonesia termasuk 10 negara terbesar dari kebebasan seks yang banyak dilakukan oleh bangsa kita.
Selain itu, bangsa kita juga mendominasi urutan ketiga di dunia terhadap kejahatan seks setelah Amerika dan Cina, yaitu melalui alat teknologi canggih yang kita sebut WCST, kepanjangan dari Welcome Child Sex Tourism. Jemaah yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah, ini sudah merasuk ke tengah-tengah masyarakat kita. Tolong waspadai pada anggota masyarakat kita, terutama anggota keluarga kita. Jangan masuk pada kelompok ini. Walaupun atau betapapun menariknya kelompok Welcome Child Sex Tourism ini adalah salah satu bentuk wadah kejahatan seks yang sekarang mulai sudah menjalar di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan menurut sebuah lembaga yang bernama Terry's Homes South Asian, ini mengatakan bahwa tahun 2005 kita sudah berada pada peringkat kelima kejahatan seks. Berikutnya pada tahun 2009 yang baru lalu sudah berada pada peringkat ketiga kejahatan seks di dunia. Jemaah, sungguh kita khawatir. Bagaimana sikap kita sebagai anggota masyarakat, terlebih-lebih sebagai pimpinan, baik itu pimpinan masyarakat maupun pimpinan rumah tangga, agar kita tenang dalam kehidupan masyarakat kita, agar kita tenang dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka ini harus diwaspadai kejahatan seksual melalui alat canggih yang disebut teknologi internet, yang tadi saya katakan Welcome Child Sex Tourism atau WCST. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, wal manahi. Strategi selanjutnya iblis adalah wal manahi. Lakukanlah, kecohkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk sholat berjemaah, untuk membagi rasa, membagi rezeki dengan aksi sosial dan lain sebagainya. Cegah mereka agar tidak melakukan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini strategi bagian-bagian keempat, ketiga dari strateginya iblis untuk mengecohkan umat manusia. Yang kelima kita sebut wasyarbil khamri, yaitu minuman keras atau khamr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu sejenis khamr di Republik ini cukup banyak. Antara lain pil beka, sabu-sabu, kamput, mensen, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah jenis-jenis khamr yang memang sangat dilarang karena akan merusak saraf manusia apabila manusia sudah kejangkit atau sudah ketergantungannya tinggi terhadap obat-obat itu. Banyak kalangan masyarakat kita, kaum mudanya terutama yang terjangkit oleh khamr ini. Berapa banyak yang korban khamr ini masih belum bisa diatasi
diatasi oleh pemerintah kita. Untuk hal ini, pencegahan ini tidak lain adalah kita selaku rumah tangga, kepalanya dan kepala masyarakat. Mari sama-sama kita basmi ini agar tidak terjangkit dalam kehidupan kita, baik rumah tangga maupun di masyarakat kita. Yang selanjutnya, hatta yubghiduhumullah. Kalau semuanya umat Islam yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jaringan seperti ini lalu berhasil menjadi mangsa-mangsa godaan dan ajakan iblis dengan pasukannya, maka kita artinya kembali lagi kepada semula, yakni badan kita, diri kita penuh noda dan dosa yang akhirnya yubghiduhumullah, Allah akan murka kepada kita sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perhatikan dalam lingkungan kita terhadap jaringan strategis networknya iblis untuk menggoda umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar ia terkecoh, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Allah, dan mengikuti ajakan setan atau iblis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah serta dirahmati Allah, sekarang zaman modern, tentu saja peradaban manusia pada abad modern ini hengkang dari moralitas atau kultur bangsanya itu sendiri, termasuk bangsa kita Indonesia tercinta. Sekarang ini menjalar sebuah paham yang merusak kondisi kehidupan masyarakat kita, khususnya kaum remaja atau pemuda, yang disebut paham pedofiliasme. Paham ini adalah pemuasan nafsu seksual dengan cara yang dilakukan, objek sasarannya adalah kaum wanita muda, bahkan anak-anak. Ini banyak dilakukan oleh manusia yang berusia sekitar 40 tahun ke atas. Ini menurut Dr. Kensley dari Amerika menyatakan demikian. Bahaya ini untuk kita, bangsa yang bermoral tinggi. Pancasila kita jadikan ideologi bangsa. Di dalamnya ada kemampuan keyakinan bangsa kita terhadap religius, terhadap keagamaannya masing-masing. Oleh karena itu perlu kita stop. Kita harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kita perbuat untuk menstop ini? Tidak lain adalah anak kita terus-menerus digembleng pendidikan agamanya, agar itu mampu menangkal situasi yang sudah seperti itu. Mudah-mudahan saja kita semua, orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, mampu menghalau bencana yang akan menimpa masyarakat, bangsa, dan keluarga kita. Untuk itu, marilah kita berdoa semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita.
Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya'izukum la'allakum tadhakkarun, wa la zikrullahi akbar.